Ukraina berencana membanjiri Bandara Moskow dengan drone yang dipandu AI. Sekarang itu benar-benar berita besar. Kamu bicara soal mengambil risiko, dan sulit untuk memikirkan risiko lain yang lebih besar dari itu. Namun cerita ini justru semakin menarik. Dari mana rencana itu berasal, kenapa katanya dibatalkan, dan kalau kita boleh berteori sebentar, mungkin saja semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Jadi, hari ini kita akan membahas detail dari rencana tersebut, mempertanyakan apakah itu akan efektif, dan juga mempertanyakan secara terpisah apakah itu ide yang baik. Menyelidiki apa yang mungkin bisa kita pelajari tentang intrik istana terbaru di Kiev, dan berspekulasi apakah kita masih akan melihat operasi semacam ini di masa depan. Tapi mari kita mulai dengan apa yang kita ketahui tentang dugaan rencana tersebut. Targetnya adalah bandara-bandara Rusia, terutama yang berada di sekitar kota Moskow. Ukraina akan membanjiri bandara-bandara itu dengan drone-drone kecil, sesuatu yang lebih besar dari quadcopter yang digunakan selama operasi jaring laba-laba, tetapi masih lebih kecil daripada yang sekarang umum digunakan selama kampanye kontra logistik, kilang minyak, dan wildberries. Mereka akan berangkat dari Ukraina, membuat pertahanan udara Rusia kewalahan, dan mengebom semua yang terlihat. Proyek ini menerima nama sandi MNMs, mencerminkan jumlah dan ukuran drone tersebut. Tujuan utama di sini adalah membuat perjalanan udara di seluruh Rusia menjadi tidak memungkinkan dan melampaui gangguan sebelumnya terhadap pengendalian lalu lintas udara atau zona larangan terbang sementara yang diberlakukan untuk membantu tembakan anti pesawat militer Rusia. Seperti yang kita ketahui dengan sangat baik, berkat ancaman terbaru terhadap pengiriman internasional, industri yang membutuhkan modal besar memerlukan asuransi untuk beroperasi. Begitu pesawat mulai menjadi target bom, perusahaan asuransi akan mulai mencabut polisnya atau, sebagai alternatif, polis tersebut memang tidak mencakup tindakan perang. Dalam kedua kasus tersebut, maskapai penerbangan melindungi investasinya dengan memindahkan pesawat ke timur. Atau dalam kasus maskapai internasional, mereka cukup meninggalkan negara tersebut sama sekali. Bagian terakhir ini sangat dipikirkan oleh para perencana perang Ukraina yang ingin meyakinkan Turkish Airways dan Emirates bahwa Rusia bukanlah tempat terbaik untuk berbisnis. Meskipun operasi ini telah direncanakan selama berbulan-bulan, rencana tersebut akhirnya ditunda ketika mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov secara de facto diberhentikan dari jabatannya pada bulan Juli. Dan jika Anda bertanya kepada Ukraina tentang hal ini, mereka akan menyangkal bahwa operasi tersebut pernah direncanakan. Dari sini, kita memiliki banyak aspek berbeda dari operasi ini yang harus dibahas. Tapi mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Apakah itu akan efektif? Dan menurut saya, tema di sini seharusnya adalah kehati-hatian. Apakah itu akan menjadi berita utama internasional? Ya. Aman untuk berasumsi bahwa media seputar perang akan berpesta hari itu. Lagi-lagi seperti setelah peristiwa jaring laba-laba. Apakah itu akan sangat mengganggu perekonomian? Tentu saja. Mohon maaf karena membuat perbandingan ini, ada alasan mengapa Bin Laden dan kelompoknya sangat terfokus pada penerbangan. Bandara adalah pusat ekonomi dengan berbagai industri, mulai dari bisnis hingga pariwisata yang bergantung pada bandara agar dapat berfungsi dengan baik. Menghancurkan industri ini pada dasarnya adalah pelipat ganda penderitaan. Itulah sebabnya mereka terus menargetkan industri penerbangan, meskipun ada lapisan demi lapisan keamanan baru. Namun di luar poin-poin itu, saya tidak yakin tentang kegunaannya di sini. Laporan awal tentang dugaan operasi tersebut dimulai dengan, kutip, awal tahun ini pejabat Ukraina mendatangi Presiden Volodymyr Zelensky dengan rencana baru yang berisiko untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Sekarang saya tidak tahu apakah ini adalah kata-kata yang dipilih oleh penulis atau apakah ini adalah penilaian dari pejabat yang membocorkan informasi tersebut. Bagaimanapun juga, kita perlu menghilangkan anggapan umum bahwa satu trik sederhana ini akan mengakhiri perang. Kecuali rencana tersebut benar-benar menghancurkan militer lawan atau melumpuhkan pucuk pimpinan rezim lawan dan menjamin bahwa pemimpin berikutnya yang menjabat akan menarik pasukan. Bukan begitu cara kerjanya. Operasi memberikan pengaruh. Operasi mengubah keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak dan mengubah perkiraan biaya untuk melanjutkan. Tapi apakah operasi itu menyebabkan perang berakhir? Tergantung pada interaksi yang kompleks dengan hambatan dalam negosiasi. Daya tawar saja sudah cukup menjadi alasan untuk membenarkan operasi tersebut. Jadi mari kita cukupkan pengungkapan operasi sampai di situ saja. Karena itu saja sudah cukup untuk membenarkan pentingnya operasi tersebut. Namun demikian, saya rasa kita harus memiliki ekspektasi yang realistis tentang dampak yang akan ditimbulkannya, baik dari sudut pandang pengaruh maupun gesekan dalam negosiasi.
Jadi teorinya, mengacaukan bandara akan membuat para oligark negara itu marah, lalu mereka akan mendatangi Putin dan memaksanya untuk mempertimbangkan kembali upaya perang tersebut. Oke, baiklah, itu akan membuat para oligark marah. Bandara, terutama di Rusia, memang lebih banyak melayani kelas atas. Tapi bukan berarti kelas atas antusias terhadap perang ini sejak awal. Katakan bersama saya, invasi ini adalah alih kekayaan dari para oligarki ke kelas pekerja Rusia demi ambisi pribadi Putin. Dan mungkin sebelumnya mereka setuju saja, tapi sampai di sini saja. Namun para oligarki tampaknya bukan bagian dari Rusia yang membutuhkan perubahan sikap tentang perang ini. Jika kelas pekerja mendapat keuntungan dari perang, maka menyakiti mereka adalah cara untuk membangun koalisi yang lebih besar melawan Putin. Mengganggu rantai pasokan SPBU dan meledakkan fasilitas Wildberries akan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada menyerang penerbangan. Terlepas dari catatan tersebut, saya masih belum mengemukakan argumen bahwa M&M's akan menjadi ide yang buruk. Menciptakan kekacauan ekonomi secara umum di dalam Rusia adalah ide yang bagus, meskipun itu tidak menjamin berakhirnya perang. Namun, ada beberapa risiko kerugian yang signifikan yang akan menyertainya. Salah satu trik dalam operasi ini adalah memastikan semua drone kecil mengenai target yang diinginkan. Ini bukan tugas yang sederhana, terutama karena drone yang lebih kecil berarti ledakan yang lebih kecil. Untuk sesuatu seperti gudang Wildberries, Ukraina sudah memiliki koordinat GPS dan tahu seperti apa bentuk gudangnya serta jalur menuju ke sana dari citra satelit. Jadi Anda mengirimkan drone Anda ke sana. Jika mereka berhasil menghindari gangguan GPS, itu bagus. Jika tidak, kemungkinan mereka memiliki sistem penargetan AI di dalamnya yang akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugasnya. Situasi di bandara lebih rumit. Jika yang ingin Anda lakukan hanyalah menghancurkan area terminal, maka Anda bisa mengikuti pola itu tanpa masalah. Namun, ada dua masalah. Pertama, area terminal tidak mudah terbakar. Serang kilang minyak atau gudang yang penuh dengan kotak kardus dan sasarannya akan terbakar dengan sendirinya. Serang sebuah area terminal dan mungkin Anda hanya menyebabkan kerusakan properti. Tidak akan lebih dari itu. Lebih parahnya lagi, sebuah area terminal yang rapi tidaklah diperlukan agar sebuah bandara bisa berfungsi. Anda sebenarnya tidak melumpuhkan target. Memang, Anda mengirimkan pesan, tetapi siapapun yang tidak ingin mendengarkan pesan itu masih bisa terbang sesuka hati mereka. Karena itu, Ukraina pasti ingin menyerang pesawat-pesawat itu secara langsung. Rusia tidak bisa mengatasi masalah itu hanya dengan menerbangkan lebih banyak pesawat. Karena hal ini akan mengacaukan urusan asuransi, kemungkinan lebih buruk daripada jika Anda hanya menyerang area terminal. Namun menargetkan pesawat menambah tingkat kompleksitas baru, karena pesawat bukanlah koordinat GPS yang statis. Solusinya di sini adalah menggunakan penargetan AI otonom. Sistem AI mengetahui seperti apa bentuk pesawat, jadi begitu drone itu sampai di bandara, drone itu mulai mencari target lalu meledak saat menemukannya. Namun disinilah kita menghadapi masalah utama kedua dengan strategi ini. Ini adalah bandara sipil, dan karena itu akan ada warga sipil yang berlalu lalang di sana. Menyerang area terminal kemungkinan akan menyebabkan beberapa korban sipil, meskipun jumlahnya mungkin sedikit karena bangunan tersebut akan menahan sebagian besar ledakan. Pesawat itu lain cerita. Mereka tidak terbuat dari beton dan mereka penuh dengan bahan bakar jet. Jika mengenai satu pesawat yang penuh penumpang, tidak semua dari mereka akan bisa keluar dari ruang sempit itu. Cara Anda mungkin menyesuaikan risiko itu adalah dengan mengamati pesawat yang dimaksud dan mencari ciri-ciri yang dapat diamati apakah ada penumpang di dalamnya dibandingkan jika pesawat itu hanya terparkir kosong di area parkir pesawat. Itu adalah masalah yang cukup sederhana bagi kita sebagai manusia. Namun pada titik ini, Ukraina akan bergantung pada sistem otonom untuk memutuskan serangan mematikan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam perang ini pada skala sebesar ini. Sebagai komentar sampingan di sini, dan sesuatu yang akan kita bahas kembali secara implisit di akhir video ini saat kita membahas kemungkinan bahwa Ukraina pada akhirnya tetap melaksanakan operasi ini. Solusi termudah untuk masalah ini adalah menggunakan Starlink untuk berkomunikasi dengan drone-drone tersebut. Itu akan menjaga agar manusia tetap terlibat sepanjang seluruh proses penargetan hingga serangan itu. Seperti yang Anda ketahui, Elon Musk menentang keterlibatan Starlink dalam perang dengan cara seperti ini. Jadi, sepertinya itu bukan pilihan saat ini. Tapi bayangkan jika Ukraina tetap melakukannya. Lalu Anda akan memiliki situasi di mana semua pihak akan setuju bahwa memiliki manusia yang mengawasi seluruh proses itu lebih baik. Atau setidaknya saya pikir, Kiev, Kremlin, dan Musk lebih memilih melihat pesawat kosong yang hancur daripada pesawat yang penuh dengan orang. Tapi jika Musk tetap memegang aturan itu dengan ketat, kita mungkin benar-benar akan melihat kecerdasan buatan yang membuat keputusan itu sebagai gantinya. Namun, itu bukan rencana saat ini.
Menurut laporan, Zelensky menyatakan keraguannya untuk melanjutkan operasi tersebut karena risiko terhadap warga sipil. Untuk memperjelas, Ukraina telah menunjukkan kesediaan untuk membahayakan warga sipil ketika nilai targetnya cukup besar. Itulah sebabnya serangan Walbery terus berlanjut. Yang satu ini berbeda dalam hal manfaat dari sebuah keberhasilan dan jumlah warga sipil yang dipertaruhkan. Ini juga tampaknya merupakan risiko besar yang diambil ketika Kremlin sedang mencari alasan untuk memulai putaran mobilisasi baru. Jika saya boleh menarik paralel lain dengan peristiwa 11 September, salah satu dari banyak alasan mengapa Bin Laden tidak disukai oleh orang lain adalah karena serangan tersebut menewaskan 372 non-Amerika dari 102 negara yang berbeda. Yang patut dicatat, itu termasuk satu orang Rusia dan satu orang Ukraina. Sederhananya, jika Anda mulai membunuh orang di bandara, sangat sulit untuk membatasi korban hanya pada orang Rusia saja. Sebagai pemikiran tambahan terakhir untuk poin ini, logika yang baru saja saya jelaskan adalah soal strategi praktis. Banyak komentar yang saya lihat dari pihak Barat setelah pengungkapan laporan tersebut membahas bagaimana serangan seperti itu akan melanggar banyak hukum perang. Saya rasa ada baiknya melihat hal ini dari sudut pandang Ukraina. Negara itu sudah tidak peduli lagi pada pendapat seorang pengacara Barat yang duduk di menara gading hukum mengenai situasi ini. Sudah bertahun-tahun tidak ada penerbangan sipil di dalam Ukraina, dan beberapa bandara mereka terlihat seperti ini. Jika operasi itu pada akhirnya menguntungkan, Ukraina pasti akan melakukannya. Masalah-masalah praktislah yang membuat Ukraina belum menjalankan strategi itu, setidaknya untuk saat ini. Selanjutnya, saya menduga bahwa laporan tersebut mungkin akan memberikan wawasan baru tentang intrik perebutan kekuasaan di Kiev pada bulan Juli. Saya tidak bisa memikirkan seseorang yang pendapat publik tentangnya berubah secepat yang kita lihat pada mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov. Tidak mengherankan dia bisa menjadi populer. Pria itu jelas seorang ahli dalam berpikir lateral. Jika dia yang memimpin Ukraina, saya tidak akan pernah kehabisan konten menarik di saluran ini. Coba pikirkan semua itu. Serangan logistik di selatan untuk menumpukan Crimea, sistem poin untuk memberikan lebih banyak perlengkapan kepada unit Ukraina yang menghancurkan sasaran bernilai tinggi, mungkin serangan Weltberry, dan sekarang operasi ini, terlepas dari apakah itu akan menjadi ide yang bagus atau tidak. Ketika Zelensky secara de facto memecatnya, baik sentimen publik di Ukraina maupun para komentator Barat memprotes keras. Dari sudut pandang ini, Zelensky telah membuat keputusan yang konyol dengan berpihak pada strategi gaya Soviet lama di bawah Syrskyi. Dan pemecatan Fedorov adalah untuk melindungi oligarki korup di negara itu. Kamu mungkin masih ingat komentar saya tentang topik ini saat itu terjadi. Kami tidak memahami semua dinamika pribadi yang terjadi, dan secara politis lebih mudah menyalahkan orang yang meminta untuk menambah pasukan di garis depan. Namun, kita sebagai orang luar tidak sepenuhnya memahami kompromi-komprominya, dan merupakan sudut pandang yang masuk akal bahwa Ukraina memang perlu memprioritaskan tenaga di garis depan. Sementara itu, Fedorov telah mengeluarkan ultimatum yang tidak perlu kepada Zelensky untuk memecat Fedorov atau Syrskyi. Melihat gambaran situasinya, mudah untuk memahami mengapa Zelensky kemudian memecat Fedorov. Sangat ahli dalam berpikir lateral? Ya. Pandai membuat perhitungan politik? Tidak begitu. Untuk melanjutkan tema itu, mari kita lompat ke pekan lalu. Fedorov melakukan manuver politiknya, menyerukan agar Ukraina mengadakan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi Ukraina. Disinilah sentimen publik terhadapnya berubah drastis seperti membalikan saklar. Fedorov telah menjadikan situasi ini tentang dirinya sendiri, pada dasarnya menantang kepresidenan Zelensky tanpa secara eksplisit mengatakannya. Alasan saya menyebutkan ini sekarang adalah karena salah satu penjelasan mengapa operasi bandara ditunda adalah karena Fedorov juga disisihkan. Atau setidaknya begitulah cara hal itu disampaikan. Namun jika kita berani berspekulasi, mungkin saja hubungan sebab akibat di sini justru terbalik. Dengan semua kreativitasnya, Fyodorov adalah seseorang yang ingin kamu miliki di timmu. Namun tidak jelas apakah dia memahami perannya. Hanya karena kamu berpikir bahwa kamu punya rencana cerdas, bukan berarti itu ide yang bagus. Saya pasti akan menggambarkan operasi di bandara itu sebagai operasi yang cerdik. Saya tidak yakin itu ide yang bagus, karena itu melibatkan gambaran politik yang jauh lebih besar daripada yang mungkin siap dijajaki oleh seorang menteri pertahanan. Dan sekali lagi, perhitungan politik tampaknya menjadi titik lemah Fyodorov. Sekali lagi, ini murni spekulasi, tapi Anda bisa membayangkan bahwa Fyodorov terus bersikeras pada operasi itu. Zelensky menyuruhnya untuk mengurungkannya.
Fyodorov dengan sifat keras kepalanya yang tampaknya sudah menjadi ciri khasnya, menolak. Dan akhirnya Zelensky menyingkirkannya. Bahkan, mungkin saja kebocoran itu berasal dari tim Fyodorov untuk mencoba memaksa Zelensky mengambil tindakan. Nah, itu menjadi pengantar yang menarik, karena saya tidak berpikir kita harus menganggap operasi ini sudah selesai untuk selamanya. Rusia sedang kesulitan dengan pertahanan udaranya. Ini akan menimbulkan serangkaian masalah baru bagi Kremlin. Ukraina perlu menemukan cara untuk mengatasi atau setidaknya secara signifikan mengurangi masalah korban sipil. Tetapi jika itu terpenuhi, operasi ini jelas memiliki manfaat. Mungkin ini melibatkan penghapusan penargetan otonom. Menurut dugaan pengujian Ukraina, AI belum mencapai tingkat keandalan yang cukup. Jadi mungkin kita sedang melihat situasi yang mirip dengan operasi jaring laba-laba, yang melibatkan kartu SIM Rusia di dalam drone, yang kemudian dapat menghubungi pilot Ukraina. Saya rasa kartu SIM di Rusia terlihat seperti ini, tapi saya bukan ahli dalam hal itu. Saya juga bukan ahli dalam mengatasi masalah logistik seperti ini, jadi pertanyaan-pertanyaan ini lebih baik diserahkan kepada perencana perang di Kiev. Sebagai penutup, menurut saya salah satu strategi mitigasinya adalah memberi sinyal tentang serangan dan memaksa evakuasi warga sipil, tanpa memberikan cukup waktu untuk melindungi infrastruktur dan pesawat. Apa dampak kebocoran itu? Teori konspirasi tingkat 1 adalah bahwa Ukraina memang tidak memiliki keinginan untuk melakukan serangan tersebut karena alasan-alasan yang telah kita jelaskan hari ini. Para operator politik di Kiev membocorkan proposal itu secara sengaja untuk mencoba membuat perusahaan-perusahaan internasional tersebut mundur dengan sendirinya. Namun, teori konspirasi tingkat 2 adalah bahwa rencana tersebut mungkin tetap akan dijalankan. Nantinya, para kritikus bisa menunjuk pada laporan tersebut dan mencatat bahwa maskapai-maskapai itu tetap beroperasi meskipun masalahnya sudah diakui secara publik. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Ukraina memiliki usulan menarik untuk menyerang bandara sipil Rusia. Untuk saat ini, Ukraina melewatkan kesempatan itu karena takut membahayakan warga sipil. Namun, tidak ada jaminan bahwa Ukraina akan tetap menolak hal itu di masa depan. Sementara itu, kebalikan dari masa depan adalah masa lalu. Dan dua buku yang luar biasa ini membahas fase-fase awal bagaimana perang ini bermula. Periksa deskripsi video untuk informasi lebih lanjut tentang kedua buku tersebut. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan dan subscribe, dan sampai jumpa besok. Jaga diri Anda.